taala. Doa kita untuk negeri kita tercinta, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua negeri yang aman, damai, adil, makmur, ma'rifah, lor jinawi, tata tentrem, kertara harja, para pemimpinnya, pemimpin yang adil dan amanah, dan rakyatnya, rakyat yang sejahtera, yang senantiasa guyup, gotong royong, dan pandai menjalin silaturahim. Mudah-mudahan para pemimpin yang sekarang masih menjabat diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang adil dan amanah, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kepemimpinannya dengan benar. Untuk yang tidak adil dan tidak amanah, mudah-mudahan Allah segera memberikan balasan dan digantikan dengan pemimpin yang lebih baik. Tentunya Allah Maha mengetahui cara terbaik untuk mengakhiri mereka dari kepemimpinan yang tidak adil dan tidak amanah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga berdoa kepada Allah, doa kita khususkan untuk diri kita masing-masing dengan membacakan suratul Fatihah untuk diri, berharap kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang yang memiliki nafs yang mutmainnah, memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapat ujian dan penderitaan, senantiasa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa, jiwa yang senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jiwa yang senantiasa rindu untuk mencontoh akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga dijadikan orang yang senantiasa mampu menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki oleh diri kita masing-masing, serta memanfaatkan media dan kesempatan interaksi dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dari silaturahim yang kita lakukan, kita mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan rezeki yang barokah dan thayyibah, kita mendapatkan kesempatan untuk memiliki tubuh yang sehat walafiat jasmani ruhaniyah, dan kita mendapatkan kesempatan untuk berumur panjang dalam keadaan iman dan dalam keadaan beramal soleh. Kita berharap diwafatkan husnul khatimah dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah, dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dijadikan penghuni surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar
والعفو عند الحساب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بالبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu tiupkan dengan kita bacaan Al-Quran surat Al-Fatihah kita ucapkan juga salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari ucapkan ke seluruh tubuh kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terasa nikmatnya hidup di dunia dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin hidup tidak hanya sekedar hidup. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, karena kalau hidup sekedar hidup, kebok di sawah juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar hidup, momon nyet-nyet di hutan juga hidup. Ya, kita ingin hidup sesuai dengan keinginan yang menciptakan kita, yaitu menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk menjadi abdinya Allah, untuk beribadah, untuk mengabdi. Ya. Bagaimana cara mengabdi? Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Petunjuknya berupa firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bagaimana mempraktekkannya? Diberi contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Hudallinnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuknya dari Allah, diberi contohnya, contoh teladan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha Esa. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah syadiqul wa'dil amin. Kita termasuk yang bersyukur karena sampai hari ini kita hidup dalam keadaan beriman, berislam. Dan ketika beriman berislam, Rasul mengatakan pasti akan menjadi orang yang baik. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Dan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan soleh amalnya. Apakah kita termasuk yang manusia yang baik, yang banyak manfaat? Alhamdulillah. Sampai dengan saat ini kita dipanjangkan umur kita. Kemudian bagaimana amal yang harus kita lakukan yang terbaik seperti apa? Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.
Siapa yang pertama kali belajar Al-Quran dan siapa yang pertama kali mengajarkannya, itulah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan di Gua Hiro, diakhiri dengan surat Al-Maidah ayat ketiga diturunkan ketika sedang melaksanakan ibadah haji wada, haji yang terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Islam disebut sebagai agama sempurna sampai dengan akhir zaman. Inna dina indallahil Islam. Jadi Bapak Ibu, bagi kita jangan ragu sedikit pun bahwa agama yang ada, yang dibimbing, yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Kenapa sekarang ribut di sana, belahan bumi sana, yang namanya Israel menghabisi Gaza, ya Palestina? Karena mereka tidak memegang ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semena-mena membunuh orang, semena-mena menghancurkan kalangan manusia yang tidak sependapat dengan dirinya. Padahal Allah menciptakan manusia yang terbaik adalah yang paling banyak manfaat. Kalau membunuh orang-orang baik, membunuh orang-orang yang tidak berdosa, apakah termasuk perbuatan baik? Tidak. Apalagi anak-anak, orang tua, perempuan, ya, ibu-ibu. Masya Allah. Kita prihatin dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan segera berakhir kejadian atau hal-hal yang sifatnya menjadikan manusia-manusia tidak damai tersebut. Tapi memang tidak akan berakhir sampai nanti Yahudi akan disembelih, semuanya tidak akan tersisa satupun dan tempatnya adalah juga di bumi Palestina. Apakah itu akan terjadi? Pasti, karena itu hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sahih yang disebutkan bahwa nanti manusia-manusia yang namanya orang-orang dolim dan maghdub itu akan habis dan umat Islam akan menjadi pemenang. Begitu Bapak Ibu. Kita harus yakin, dan kalau tidak yakin itu berarti kita harus belajar lagi, tambah lagi ilmunya. Ya, apakah orang lain dengan mengatakan begitu akan marah? Silahkan mau marah. Itu adalah keyakinan kita. Lakum dinukum waliyadin. Dan itu sudah disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Islam itu akan dimenangkan. Dan kemenangan itu sudah dekat. Ya, nasrum minallah wa fathun qarib. Kan gitu ya. Kemenangan itu, pertolongan Allah itu sudah dekat. Ya, insya Allah. Dan itu Allah tuangkan dalam surat Asy-Syaff di dalam Al-Quran. Ya, sangat jelas-jelas bahwa kita akan menjadi pemenang. Tetapi prosesnya tentu saja tidak instan. Ada yang harus dilalui, ada yang harus ditempuh. Nah, Bapak Ibu, sama dengan kita. Ketika kita belajar, kan kita pengennya langsung bisa, pengen cepet pinter. Nggak bisa, Pak Teguh. Harus bertahap, ya. Kalau tidak rajin, susah bisanya, ya. Cepet pohon. Nah, gampang pohon, ya. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu. Hari ini di Saur Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas, Sukamiskin, Kota Bandung. Alhamdulillah cuaca segar, adem. Kemudian di Saud Tahfidz ini sebelah kanan hadir, sebelah kiri hadir, depan hadir, dan di dunia maya sana yang sudah hadir ada Ibu Uis dari Sumedang, Ibu Dewi dari Cirebon, Ibu Dewi dari Bandung, ya, Pak Ahmad dari Bandung, kemudian Ibu Irin dan Ibu Hilda dari Cirebon, masing-masing bersama keluarga, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik Bapak Ibu, kita senantiasa bahagia, istiqamah, berjamaah baca Quran. Dan itu adalah modal kita. Kita berjihad, berperang ke Palestina jauh. Belum tentu bisa juga. Belum tentu nyampe kalaupun pergi ke sana, Bu. Kita berjuangnya di sini, berjihadnya di sini. Dengan cara apa? Belajar Al-Quran. Dan sedikit demi sedikit kalau sudah bisa kita mengajarkannya. Tapi sebelum mengajarkan jangan lupa ada tahapan yang harus dilalui. Ya, pertama yang harus dilalui adalah membaca.
Setelah membaca, kemudian kita usahakan memahami. Setelah memahami dan yakin, maka amalkan. Setelah mengamalkan, maka nikmati amalan kita. Dan setelah nikmat, baru sampaikan kepada orang lain. Sebelum nikmat, jangan disampaikan. Karena apa? Sesuatu itu yang nikmat disampaikannya akan diterima dengan nikmat juga. Jadi sampaikanlah Al-Quran ini setelah kita menikmatinya. Artinya, kalau orang lain bertanya, apakah kamu nikmat baca Quran? Alhamdulillah nikmat. Apakah kamu nikmat paham Al-Quran? Alhamdulillah nikmat. Apakah kamu nikmat mengamalkan Al-Quran? Alhamdulillah nikmat. Apakah kamu benar-benar merasakan manfaat banyak dari membaca Al-Quran? Alhamdulillah nikmat. Nah, kalau sudah seperti itu, baru silahkan sampaikan kepada orang lain. Supaya orang lain juga akan mendapatkan kenikmatan. Insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, hari ini yang akan kita baca adalah surat At-Takatsur. Ya, surat tentang bagaimana kejadian atau bagaimana kondisi manusia yang bermegah-megahan. Ini berita tentang bagaimana kalau manusia bermegah-megahan. Surat ini diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Surat ini disimpan dalam Al-Quran dalam urutan surat ke-102. Jumlah ayatnya 8 ayat. Alhamdulillah, hari ini kita akan baca 8 ayat dari surat At-Takatsur. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Malatus'alunna yawma idin 'anin na'im. Malatus'alunna yawma idin 'anin na'im. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita Bapak Ibu dijadikan amal soleh yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya, yang kelirunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya kita diberikan petunjuk untuk mengucapkannya, melafalkannya dengan yang benar atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala.
Yuk kita syukuri dan kita lanjutkan rasa syukur kita dengan membaca tafsir Ibnu Katsir dari surat At-Takatsur ini. Bermegah-megahan telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Dan kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang maha agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian terlalu disibukkan oleh kecintaan pada dunia, kenikmatan dan berbagai perhiasannya, sehingga lupa untuk mencari dan mengejar kehidupan akhirat. Dan hal tersebut terus menimpa kalian sehingga kematian menjemput kalian. Lalu kalian mendatangi kuburan dan menjadi salah satu dari penghuninya. Kira-kira benar nggak Bu ya? Kita bakal jadi penghuni kuburan? Benar nggak Bu? Ibu dulu, saya dulu. Ya, apa-apa Bu ya, kalau mau duluan mangga ya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid bin Aslam dari ayahnya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bermegah-megahan telah melalaikanmu dari ketaatan sampai kamu masuk ke dalam kubur sampai kematian menjemput kalian. Kira-kira Bapak Ibu kita termasuk yang bermegah-megahan enggak? Jangan kira kalau bermegah-megahan itu mobil mewah, gedung mewah, istri mewah, suami mewah. Bermegah-megahan di sini adalah melampaui apa yang seharusnya kamu lakukan. Ya. Apakah orang miskin, orang suka miskin bisa bermegah-megahan? Sangat bisa. Bukti naon? Ka masjid hese ayeuna. Berarti bermegah-megahan dina kasur, meskipun kasurna loba tumpila gitu. Ya. Jadi jangan kira kalau yang bermegah-megahan itu gedung bertingkat tinggi. Enggak, kita juga bermegah-megahan dengan melalaikan kewajiban sampai saatnya kita akan menemui kematian. Ya. Jadi jangan suka nuduh kepada orang lain saja, tuduhkan kepada diri sendiri bahwa ayat ini menunjuk bahwa kita ini bermegah-megahan. Gitu ya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, bermegah-megahan telah melayakkanmu, yakni dalam hal harta dan anak. Benar nggak Bu? Harta dan anak. Orang anak kakara dua, ini geus pohonnya ke Allah tanya, sholat telat. Padahal anak kakara dua, ya. Terus Bu, Nabi Adam mah anak 40, anggar babak. 40 putrana seberapa? Opat, incuna, istrina. Jelas Bu ya, biar Bu Teguh nggak ngambek ditanyanya Pak ditanya jangan anak saja, istri berapa, mudah-mudahan Pak itu bohong jadinya Bu ya. Nah, ternyata hiji Bu Teguh ya istrinya tuh ya. Berarti Pak Teguh te payu dan te bohong. Tadi bohong centang kukunya te payu nu kukunya suaminya istrinya sampai sekarang masih satu. Dan dalam kitab Sahih Al-Bukhari mengenai ar-riqa atau perbudakan dari Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab kemarin Bu? Orang yang merasa bahwa dirinya yang disebut sebagai dulunya kafir, sekarang baru yakin setelah melihat kenyataan gitu ya. Dia berkata, kami pernah melihat hal ini dari Al-Quran sehingga turun bermegah-megahan telah melalaikanmu. Yakni seandainya anak Adam memiliki lembah emas. Imam Ahmad meriwayatkan dari Mitrah, yakni
ibnu Abdillah bin Ash-Shikhir dari ayahnya, dia berkata, kami pernah sampai kepada Rasulullah SAW yang ketika itu beliau mengatakan, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku. Tidaklah kamu mendapatkan dari hartamu itu kecuali apa yang kamu makan, lalu habis, atau kamu pakai lalu usang, atau kamu sedekahkan sehingga akan terus mengalir. Diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Imam Al-Bukhari meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang mengantarkan jenazah. Ada 3 hal, Bu, yang mengantarkan jenazah. Waktu jenazah ibu ada berapa hal? Oh, can ibu macan jadi jenazah ya. Waktu ibu mengantar jenazah, ya, waktu bapak mengantar jenazah, katanya ada 3 hal. Coba cek, Bu. Ini kata Rasulullah SAW. Ada 3 hal yang mengantarkan jenazah. Lalu 2 diantaranya kembali. 2-nya balik, Bu. Jadi yang ngantar itu 3. 2 balik, yang 1 menetap. Artinya mengikuti. Sedang yang 1 lagi tetap bersamanya. Jenazah itu diantarkan oleh keluarga, harta, aman. Kira-kira yang balik lagi yang mana, Bu? Keluarga dan harta. Keluarga ayah nongkrong di kuburan, ayah tapi ngan sagede geus beak si matana terus baliknya, ya. Lalu keluarga dan hartanya kembali pulang, sedangkan amalnya tetap bersamanya. Leres nggak, Bu? Benar nggak? Amalnya bersamanya, hartanya dan keluarganya pulang, istrinya, anaknya, cucunya balik ke BG, Pak. Hartanya juga balik, yang punya Alphard, yang punya Pak Jero, yang punya Bu Jero juga pulang semua, Bu, ya. Nah, bahkan yang punya beca pun becanya balik, Bu, ke milu. Nah, ditunggu, tapi berapa lama ditunggu? Nah, seminggu, ya. Terus habis seminggu balik. Terus ngapain guys balik? Itu teh banyak hurapat di kita ya, bahwa ditungguin cenama saminggu teh butuhan batur. Nanti sekalian we ibur jeung ibu punya ya. Aya nu seminggu, aya nu 4 penting, aya 55 penting. Tapi lamun teu dibayar mah baralik, Bu. Ya, nya dibayar lah di ongkosan ngaji pakai tenda di kuburan. Nah, cing yang sudah ke tanah suci pernah nggak melihat orang yang kubur digituin? Jadi eta teh urutan saha tuh? Kan gitu ya. Jelas jelas perlu diomongkan eta mah ya, bahwa yang melakukan itu tidak sesuai dengan syariat ya. Jadi perlu dibayar. Nu kubu mah buruhanana nu penting. Namun tadi buruhan mah bat ya gitu ya. Eta oge nu beunghar Bu, nu sok ditungguan nepi ka saminggu, usang sarama langsung balik. Terus Bu. Terus. Nah, jadi seolah-olah ada beda mayit nu beunghar jeung mayit anu. Saya pernah dimarahin oleh orang sekampung gara-gara saya bilang, "Udah balik. Ini nenek saya, nggak usah. Ya seminggu di sini." Kan gitu. Akhirnya Ustaz ngampok. Wah, ngampok sok kadiwani. Lah, ya. Diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, anak Adam itu akan menjadi tua dan ada 2 hal yang akan tetap bersamanya, yaitu ketamakan dan angan-angan. Ini Bu, Bapak Ibu teh anak Adam ya, sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Bener enggak Bu, yang 2 ini masih melekat pada Bapak dan Ibu? 1 tamak, 2 gede kahayang, loba kahayang. Beres nggak Bu? Hayang nate diladenan, hayang nate dikuapan, hayang nate diturut hayang nate jadi presiden padahal geus kolot nya. Ngukur pisan karena jiwanya namun berbakti bohong ka ayeuna oge henteu ya. Terus begitu, ayeuna gitu Pak. Aya di mana tuh Pak? Di ditu di negeri Firaun, di urang ya, teu saeutik. Jadi anak Adam teh bakal tua. Artinya tua itu kemampuannya berkurang. Tapi yang 2 ini tetap ngegedur Bu. Kahayang, ejeng, ketamakan, kerakusan, hayang jeneng, hayang tambah periode. Kan gitu ya.
Eta teh anak Adam, Bu, jangan lupa. Jadi urang teh hidup jeung anak Adam. Eta teh kudu gempeur, geus ditulis ku Kanjeng Nabi bahwa manusia teh lamun boga kakawasaan hayang langgeng mun perlu anakna, incuna, minantuna, besana kabeh jeneng. Gitu Bu ya. Aya nu kitu Bu. Aya. Al-Qur'an jeung Kanjeng Nabi geus nyarios kitu. Di urang nyata berarti urang mah tinggal nyebut nya gitu. Tamak jeung panjang angan ya gitu ya. Hari bahasa Sunda mah saya Bu aya peribahasa teh disebutkeun teh ari umur tunggang gunung angen-angen pecat sawet. Nah, Bu, sok Bu, sing apal Bu bahasa Sunda ya. Ari umur tunggang gunung angen-angen pecat sawet. Naon hartina? Ya, hari umur tunggang gunung teh umur itu geus asar, geus deket maghrib tunggang gunung sudah geus hampir anggeus. Tapi angen-angen pecat sawet jam sabaraha Bu? Maghrib banyak muning ya mah. Pecat sawet teh jam 11 punya pecat atau jam 10-an waktu duha. Tenangan teh sawet Bu. Yang biasa di kebo munding itu Bu, lamun arek ngabuluku, arek ngagaru di sawah, kan sok ditalian tah. Kia mider, kan gitunya. Ah, da ibu api-api we, sigan we orang kota, padahal udah habis gitu kene. Nya. Leres Bu. Sing arapa atuh Bu, ulah ngerakeun ya. Jadi intinya bahwa makin tua itu manusia yang abadi ngan dua satu tamak rakus ingin berkuasa ingin nyari harta ingin tetap seperti itu seperti ini padahal kemampuan sudah tidak ada dan angen-angen ingin memajukan itu jadi istilahnya memang kudu gitu Pak ngan hukum nu kudu bertindak jeung manusia nu lain nu kudu calager ulah miludu gitu. Naon aya bahasa Sunda Bu belegu jadi lamun ayeuna aya jelema milih aki-aki kucluk-kucluk hayang jadi pejabat nah eta teh jelema belegu bisa jelema kuclukkeun sugan ngamuk ngarah ngamuk mun ngamuk milu ngaji kayak ngaji ngarah bisa nyerep kana hatena mata kitu ge tengah rajin nah jeung kitu sabab maranehna mah teu percaya aya akhirat teu percaya ada alam kubur malah teu percaya kana hal sifatnya gaib. Nah bisa